Pemikiran terkotak mengacu kepada cara berpikir mekanik saja atau intuisi saja, dan mungkin juga hanya berpikir strategi lokal saja yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan bagian atau departemen lain. Karakteristik pemikiran terkotak yang terbagi menjadi 3. Yang satu hanya terfokus pada peran, fungsi, jenis pekerjaan atau wilayah teritorial saja. Yang kedua bersifat individualis atau golongan kelompok dari suatu fungsi, bagian atau departemen dan dari masing-masing daerah saja. Yang ketiga hanya menggugurkan kewajiban atau menyelesaikan tugas saja, tidak ada sinkronisasi atau sinergi dengan bagian pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu akibat dari pemikiran terkotak. Akibat dari pemikiran terkotak yaitu hilangnya sebuah kesempatan dalam persaingan usaha atau hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara tuntas yang muncul sebagai ancaman bagi perusahaan. Yang kedua yaitu ketidakmampuan dalam persaingan global. Dan yang terakhir yaitu pemborosan waktu dan biaya yang berakibat pada menurunnya kemampuan laba perusahaan. Adapun contoh berpikir terkotak. Di dalam sebuah perusahaan, hasil produknya sedang ngetren di kalangan masyarakat anak muda. Hal tersebut berangkat dari keberhasilan bagian pemasaran yang mampu mengenalkan barang produknya pada kalangan anak muda dengan promosi yang jitu. Alhasil pemesanan produk sangat banyak, akan tetapi owner mulai melupakan kunci kesuksesan pertama dan ia melakukan kecerobohan dengan ambisi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka bagian pemasaran ditekan kembali untuk meningkatkan penjualan dan bagian produksi harus mampu memenuhi pesanan yang datang serta bagian keuangan harus bisa memenuhi pembiayaan produksi semua pesanan dengan tanpa tambahan modal dari pemilik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemikiran strategi. Nah, sebelum memahami apa itu strategi, alangkah baiknya kita itu harus memahami kerangka berpikir dari beberapa konsep teori. Nah, hal ini berdasarkan agar tidak saling timpang tindih dalam pemahaman sebuah konsep. Nah, teori-teori yang bersangkutan dengan pemikiran strategi itu adalah yang pertama manajemen dan yang kedua adalah proses manajemen. Nah, untuk yang pertama yaitu manajemen. Manajemen merupakan bersifat global atau keseluruhan. Nah, manajemen ini ada di organisasi, institusi, perusahaan maupun departemen. Nah, manajemen ini memiliki tingkatan anggota, yaitu yang pertama adalah top manajemen, manajemen menengah atau middle, manajemen lini atau supervisor, dan juga staff lini. Adapun di sebuah perusahaan pasti memiliki beberapa manajemen. Yang pertama yaitu manajemen keuangan, manajemen HRD atau SDM, manajemen produksi, dan juga manajemen pemasaran. Nah, di dalam manajemen ini, middle position itu membawahi supervisor dan staff lini. Untuk keuangan yaitu membawahi pada accounting, utang piutang, lalu auditor internal. Nah, pada SDM itu yaitu mereka mengatur tenaga kerja di sebuah perusahaan. Nah, untuk produksi mereka yaitu mengatur dan mengawasi perencanaan produksi dan perhitungan akuntansi pada sebuah perusahaan. Sedangkan pada manajemen pemasaran, mereka itu menangani pembelian dan penjualan lokal, nasional, internasional yang terdiri dari pembelian, bagian penjualan, bagian delivery order, dan bagian verifikasi. Selanjutnya yaitu proses manajemen. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan suatu pemikiran atau keinginan apa yang akan diwujudkan melalui suatu tindakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses dari orang, alat, tugas, wewenang, dan juga tanggung jawab sebagai suatu institusi
yang dapat digerakkan secara bulat untuk mencapai tujuannya. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan dan pengawasan. Jadi setiap usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengarahan dan pengawasan ini dilakukan oleh para pemimpin tiap fungsi yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan evaluasi dengan cara mengarahkan dan mengendalikan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencapaian sukses manajemen strategis. Keberhasilan strategis yaitu kemampuan seseorang, organisasi, atau perusahaan yang menjadi pengusaha atau raja atau menjadi yang paling beda dan yang biasa karena mempunyai kekuatan dan peluang yang cukup besar untuk bertindak, menentukan kebijakan sekehendak hati tanpa khawatir akan ancaman dan kelemahan yang ada. Nah, sedangkan manajemen strategis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh tiap fungsi departemen atau bagian dari perusahaan atau organisasi yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, juga pengawasan. Ini yang mana secara strategis untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, tiap kepala bagian melaksanakan fungsi manajemen dengan menggunakan rumus strategi untuk mencapai satu tujuan bersama, seperti halnya anggota tubuh yang menjalankan fungsi masing-masing, sehingga manusia dapat bergerak selaras antara tangan, kaki, badan, dan segala macam indera dalam mencapai satu tujuan, yaitu beraktivitas sebagaimana mestinya. Sama dengan bisnis, yaitu harus melakukan selaras, yaitu harus satu tujuan agar tujuan tersebut dapat terwujud. Nah, manajemen strategis ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan perbedaan spesifik melalui inovasi dan kreativitas produk. Nah, ketetapan pemilihan tempat pemasaran, pemenuhan kebutuhan konsumen, dan kemampuan manajemen waktu dengan efisien, juga efektivitas kerja, pengadaan logistik, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Nah, poin tersebut dapat menciptakan pasar tidak sempurna, bahkan mungkin bisa menciptakan kerajaan dengan memasuki level monopoli dan oligopoli. Nah, menghindari pasar persaingan sempurna akan menyebabkan pertumbuhan perusahaan akan aman dalam waktu yang cukup lama. Karena apa? Perusahaan tidak harus berebutan konsumen dengan berbagai cara. Bahkan perusahaan dapat menentukan kebijakan harga sekehendak hati, sedangkan di pasar pesaing sempurna banyak terdapat konflik. Contohnya, pada persaingan sempurna lokal, yaitu persaingan sempurna pada daerah yang sudah mulai ramai dengan adanya perumahan baru, menyebabkan sebagian warga itu lebih memilih berprofesi menjadi tukang ojek. Nah, dari tahun ke tahun, pertumbuhan jumlah tukang ojek semakin banyak. Sementara pertumbuhan pengguna jasa, tukang ojek justru sebaliknya semakin menurun. Karena sebagian besar yang sudah mempunyai kendaraan pribadi, itu jumlah angka pada pertumbuhan ini tidak seimbang, sehingga menyebabkan munculnya persaingan sempurna karena produsen dengan produksi jasa yang sama seperti tukang ojek
semakin banyak dibandingkan dengan jumlah pemakai jasa, sehingga konflik ini terjadi, yaitu yang pertama, perebutan penumpang. Nah, biasanya ini membahayakan calon penumpang. Nah, dari perebutan penumpang ini dapat membahayakan calon penumpang karena tukang ojek itu sendiri atau bahkan karena para pemakai jalan di sekitarnya. Yang kedua, pemakaian harga yang tidak wajar. Nah, ini biasanya pada penumpang yang belum pernah sama sekali naik ojek, yang mana ojek daerah tersebut meminta harga yang tidak wajar kepada penumpang yang tidak tahu harga jauh dekatnya alamat yang akan dituju. Adapun penerapan manajemen strategis. Nah, dalam penerapan manajemen strategis ini, komponen penerapan strategis diantaranya ada pengembangan usaha atau ekspedisi. Nah, ini berarti menambah ruang, tempat, lokasi, outlet, cabang, dan lain-lain. Nah, jumlah barang atau membuka usaha lain atas dasar pengalaman usaha yang dikelola sebelumnya, atau bisa juga dilakukan multi bisnis dengan sistem tumpeng sari di mana sudah marak terjadi di kalangan bisnis di masyarakat. Nah, contohnya satu tempat kios difungsikan untuk usaha rental, ngeprint, penerimaan jasa pengetikan, olah data, bahkan menjual makanan dan minuman ringan, atau menerima pesanan catering dengan memajang sampel makan di etalase. Nah, ada juga strategi stabilitas atau stability strategi. Nah, strategi ini strategi yang menormalkan kegiatan rutin usaha perusahaan karena faktor kegemukan manajemen dan pesaing yang sudah banyak memasuki usaha tersebut. Nah, selain itu ada faktor lain yang mengharuskan perusahaan mengambil langkah strategi tersebut. Di antaranya, yang pertama, apabila perusahaan sudah mulai repot dan tidak dapat fokus pada tujuan utamanya. Dua, apabila perusahaan sudah mulai kurang dalam pengendalian kinerja perusahaan, hal ini dapat dideteksi ketika sudah muncul kecurangan yang terjadi di setiap cabang, kantor, organisasi, atau anak-anak perusahaan yang sudah ada. Nah, yang ketiga, apabila usaha sudah dikuasai oleh pesaing yang telah memasuki area pasar perusahaan karena telah mampu membaca keunggulan perusahaan dengan trik follower G2 dari pencetus ide utama. Dari garis besar strategi stabilitas diantaranya dapat merampingkan manajemen dengan tujuan pengendalian. Jadi itu akan mempermudah pengendalian dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, menghentikan perluasan usaha ketika sudah banyak kompetitor atau hand-on. Mempertahankan pencetus ide pertama dengan memperhatikan adanya ancaman besar yang mempengaruhi kontinuitas usaha perusahaan dengan mematahkan ide atau hak cipta. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Syahidati Nur Azizah. Selanjutnya ada teknik perencanaan strategis. Perkembangan metode dan teknik yang mendukung dalam membuat perencanaan strategis antara lain, yang pertama adalah dengan melakukan uji statistik di suatu daerah atau wilayah tertentu yang akan diukur. Misalnya seperti
mengukur tingkat penjualan outlet di suatu daerah dengan teknik sederhana, yaitu teknik distribusi frekuensi. Kemudian, hasil dari statistik tersebut dibandingkan dengan perhitungan statistik pengukuran yang sama dengan daerah atau outlet yang lain. Hasilnya nanti untuk memutuskan perlu atau tidaknya melakukan perluasan atau penyempitan usaha, bahkan melakukan multibisnis sesuai kondisi area tersebut. Teknik ini bisa digunakan untuk perencanaan promosi, event organizer atau I.O., kemudian perluasan distribusi, melakukan investasi, perluasan usaha, dan bisa juga digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing dari cabang. Yang kedua adalah dengan melakukan analisis regresi dapat diketahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor X yang mempengaruhi faktor Y. Sebagai contoh, kita tetap ingin mengukur tingkat penjualan suatu outlet di suatu wilayah atau daerah tertentu. Berapa besar pengaruh faktor X seperti selera, pendapatan, komplain yang diterima, mempengaruhi tingkat penjualan outlet di suatu wilayah tersebut. Teknik ini digunakan untuk perencanaan produksi barang dan jasa, sehingga sering digunakan dalam menghitung akuntansi biaya. Yang ketiga, ada expert choice software atau aplikasi yang digunakan untuk menganalisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat secara instan. Kemudian yang keempat adalah analisis tren untuk beberapa faktor yang diukur. Dikaitkan dengan informasi penurunan atau kenaikan omset perusahaan sebagai akibat keadaan internal dan eksternal perusahaan. Teknik ini digunakan untuk mengukur antara realisasi dengan anggaran, karena setiap strategi membutuhkan dana untuk dialokasikan ke berbagai macam sumber daya. Sebagai contoh, perusahaan kue atau bahan kebutuhan makanan sudah dipastikan akan berproduksi lebih besar ketika menjelang hari-hari besar, seperti hari raya, Natal, dan Tahun Baru. Akan tetapi, besarnya kapasitas produksi mengacu pada analisis tren berupa laporan penjualan dan biaya terdahulu. Pada saat menjelang hari-hari besar, sehingga dana atau anggaran produksi yang disiapkan dapat dijadikan sebagai patokan atau acuan dalam strategi produksi yang optimum dalam mencapai usaha mendapatkan keuntungan yang besar. Selanjutnya yaitu menciptakan persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu melakukan penelitian di berbagai wilayah melalui survei dan observasi untuk mengetahui banyak atau sedikitnya jumlah usaha di suatu daerah. Yang kedua yaitu mengukur tingkat kebutuhan pasar dengan usaha bersangkutan. Yang ketiga yaitu perbandingan biaya modal yang harus dikeluarkan berkaitan dengan investasi dan pengadaan produk atau penyelenggaraan jasa. Yang keempat yaitu mempersiapkan kontinuitas usaha dari terjaminnya suplai bahan baku tanpa khawatir kelangkaan barang. Dan yang terakhir yaitu kemampuan menciptakan efisiensi dan efektivitas tinggi dengan mengalahkan waktu. Adapun contoh berpikir terkotak, contoh persaingan tidak sempurna. Pada pedagang kaki lima yang membawa barang dagangan dengan diasong seperti aqua, permen, roti, dan lain-lain. Mereka muncul pada jalan yang macet atau diperhentikan lampu merah, pintu tol yang jauh dari warung atau swalayan. Hal tersebut jelas memunculkan persaingan pasar tidak sempurna karena pesaing-pesaing dari swalayan dan warung dapat dieliminasi dan yang tinggal hanya pesaing yang sama atau pedagang asongan.